Simpanannya ternyata pasienku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dikhianati di tempat yang justru kamu bangun dengan penuh cinta dan kepercayaan? Bayangkan jika pasien langganan di klinikmu sendiri ternyata adalah wanita simpanan suamimu. Perempuan yang kamu rawat, kamu sambut dengan senyum tulus, diam-diam telah menusukmu dari belakang. Inilah kisah tentang Dinda, seorang dokter muda, berhijab, tangguh, dan penuh cinta, yang tak pernah menyangka bahwa pengkhianatan terbesar dalam hidupnya justru terjadi di tempat perjuangannya sendiri. Dinda tidak menangis. Dinda tidak mengemis belas kasihan. Ia bangkit, menyusun strategi elegan, dan mempermalukan suami dan selingkuhannya di depan seluruh karyawan dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Cerita ini bukan sekadar kisah rumah tangga. Ini adalah pelajaran tentang harga diri, keberanian, dan martabat seorang perempuan. Karena ketika wanita dikhianati, dia bisa hancur. Tapi ketika ia bangkit, dia bisa mengguncang dunia. Jangan lupa untuk like jika kamu merasakan emosi dalam cerita ini. Tulis pendapatmu di komentar, apakah Dinda sudah melakukan hal yang tepat? Dan tentunya subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya yang penuh emosi, air mata, dan keberanian. Selamat menyaksikan. Kisah nyata, simpanannya ternyata pasienku. Klinik kecil itu berdiri dari titik nol. Bukan karena warisan, bukan pula karena modal besar, tetapi karena cinta, air mata, dan kerja keras tanpa henti. Dinda, seorang dokter muda berhijab yang baru menyelesaikan pendidikan spesialis kecantikan, membangun klinik itu bersama sang suami, Ardi. Mereka menyusun setiap rencana dengan penuh semangat, menuliskan mimpi di atas dinding kamar kos, dan menabung sedikit demi sedikit dari gaji pertama mereka. Setiap sudut klinik itu bercerita tentang perjuangan, tentang janji, tentang cinta yang dulu terasa abadi. Dinda mengingat jelas malam-malam penuh letih saat ia begadang menyusun konsep branding klinik, sementara Ardi dengan tekun membantu mengatur strategi pemasaran. Klinik ini akan jadi rumah kedua kita, Din, ucap Ardi waktu itu, memeluknya erat di tengah debu renovasi dan tumpukan kardus alat medis. Kalimat itu terekam kuat di hati Dinda, ia menganggapnya sebagai doa, bahkan janji sakral. Saat klinik itu resmi dibuka, senyuman Ardi adalah penyemangat terbesar Dinda. Ia berdiri di samping Dinda seperti pria sempurna, menggenggam tangannya erat di hari pembukaan perdana. Para pasien pertama datang perlahan, lalu mulai ramai berkat ulasan positif dan layanan ramah. Nama Dinda mulai dikenal. Klinik Deora Skin dan Care tumbuh cepat, melebihi ekspektasi siapapun. Tapi di balik kesuksesan itu, Dinda tak tahu bahwa benih pengkhianatan sudah mulai tumbuh diam-diam. Ardi mulai lebih sering ikut campur, awalnya terlihat sebagai bentuk dukungan. Tapi perlahan, ia seperti mengatur banyak hal di balik layar, dari karyawan baru, jadwal konsultasi, hingga pemasokan produk. Dinda sempat merasa bangga karena sang suami begitu terlibat. Ia tidak sadar bahwa tangan lembut suaminya mulai menyentuh lebih dari sekadar meja kerja. Di balik senyum para pasien, ada tatapan-tatapan yang membuat hati Dinda gundah. Terutama dari seorang perempuan muda, cantik dan anggun, bernama Rena. Ia terlalu sering datang, terlalu akrab dengan resepsionis, dan terlalu nyaman berbicara soal suami dokter cantik itu. Tapi Dinda menepisnya, baginya, semua pasien adalah ratu, semua tamu harus disambut dengan hangat. Dinda tak pernah mencurigai apapun. Ia terlalu sibuk mengurus jadwal pasien, menangani kasus kulit yang berat, dan mengembangkan pelayanan baru. Sementara Ardi, yang dulunya hanya hadir sesekali, kini makin sering menemani pasien VIP dengan alasan menjaga hubungan bisnis. Dinda percaya penuh, karena ia tidak pernah membayangkan orang yang membantunya mendirikan klinik itu akan menjadi orang pertama yang menghancurkannya. Klinik itu tumbuh besar, nama Dinda semakin dikenal. Ia diundang sebagai pembicara, diwawancara media, bahkan mulai dilirik investor.
Tapi semakin tinggi ia terbang, semakin gelap bayangan yang mengikutinya. Ia tak sadar bahwa tempat yang dibangunnya dengan cinta, kini perlahan menjadi panggung sandiwara yang menyakitkan. Dan yang paling tragis, ia sendiri adalah pemeran terakhir yang mengetahui naskah pengkhianatan itu. Sampai suatu hari, ketika ia membuka CCTV karena ada laporan barang hilang, Dinda melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pelukan cepat, sebuah senyum penuh gairah, di lorong belakang kliniknya sendiri. Antara suaminya dan Rena, pasien setianya. Dunia Dinda berhenti seketika. Klinik itu masih berdiri, tapi cintanya baru saja runtuh. Rena, nama itu semakin sering terdengar di meja resepsionis. Perempuan muda dengan kulit nyaris sempurna, bibir merah alami, dan tatapan yang terlalu berani untuk ukuran pasien biasa. Ia datang nyaris setiap minggu, selalu menuntut layanan eksklusif dari facial, peeling, hingga suntik whitening. Padahal, pasien lain harus menunggu berminggu-minggu untuk jadwal serupa. Tapi entah mengapa, staf kerap memprioritaskannya. Dinda sempat bertanya-tanya, namun selalu ditepis oleh argumen staf bahwa Mbak Rena orang penting, koneksi suami ibu. Setiap kedatangannya, Rena tampak semakin akrab. Tak hanya dengan resepsionis, tapi juga dengan staf perawat, bahkan dengan Ardi. Dinda sering melihat Ardi tertawa lepas jika Rena ada di klinik. Senyum yang selama ini jarang ia lihat di rumah. Ardi berdalih, aku hanya menjaga kenyamanan pasien penting. Untuk brandmu juga, Din. Dinda berusaha mempercayainya, karena dia istri, karena dia ingin rumah tangganya utuh. Tapi semakin Dinda berusaha menenangkan hati, semakin banyak tanda-tanda yang membuatnya tak bisa tidur. Dinda pernah tanpa sengaja mendengar Rena menyebut Ardi dengan panggilan, Mas A, sambil tersenyum genit di ruang perawatan. Saat ditanya, Rena dengan enteng menjawab, oh, aku dan suami ibu memang sering ngobrol bisnis, Dok. Orangnya seru banget. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan di dada Dinda saat itu. Luka yang tak berdarah, tapi menghantam harga diri dan nurani. Suatu sore, Dinda melihat Rena duduk di ruang tunggu, mengenakan gaun mewah berwarna merah marun. Riasannya sempurna. Ia terlihat seperti bukan pasien biasa, melainkan wanita yang tahu betul bagaimana mencuri perhatian. Dan yang lebih menusuk hati, ketika Dinda hendak menyapa, Rena malah berdiri lebih dulu dan berkata, dokternya cantik banget, pantes aja Mas A bisa betah kerja bareng ibu. Senyumnya manis, tapi Dinda merasa seperti ditampar dari dua arah. Dinda mencoba membuang pikiran buruk itu. Ia percaya bahwa buruk sangka adalah racun yang bisa menghancurkan hubungan. Tapi tatapan mata Rena tidak bisa ia lupakan. Ada aura kemenangan di sana. Seperti perempuan yang tahu bahwa dia telah menaklukkan sesuatu yang bukan miliknya dan sangat bangga dengan itu. Beberapa hari kemudian, Rena kembali datang. Namun kali ini ia minta perawatan malam, di luar jam operasional. Alasannya karena jadwalnya sibuk. Anehnya, Ardi bersedia menemaninya. Biar aku yang handle, Din, kamu istirahat aja, kata Ardi lembut. Tapi Dinda merasa ada yang mencurigakan. Ia menyuruh staf menyalakan kamera pemantau dan diam-diam mengamati dari ruang dokter. Dan saat itu, hatinya hancur pelan-pelan. Ardi menyentuh rambut Rena dengan cara yang terlalu mesra untuk seorang suami dokter yang menemani pasien. Parahnya lagi, Rena sempat menyandarkan kepala ke bahu Ardi sambil tertawa kecil. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman, tapi cukup bagi Dinda untuk mengerti ini bukan hubungan profesional. Ini bukan pertemanan biasa. Ini adalah pengkhianatan yang terjadi di tempat ia mencari nafkah, di ruang ia mewujudkan cita-cita, dan yang paling menyakitkan, di klinik yang ia bangun dari cinta suci. Dinda tidak langsung menangis. Ia hanya menatap layar dengan pandangan kosong. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak setetes air pun jatuh. Yang muncul justru adalah ketenangan mengerikan. Dalam hati, ia berbisik, baik, Rena. Jika kamu merasa bisa menyakiti perempuan sekuat aku di tempatku sendiri, kamu belum tahu siapa Dinda sebenarnya.
Dan malam itu, Dinda mulai menyusun rencana balas dendam yang tak akan pernah mereka duga, bukan dengan amarah, tapi dengan elegansi yang akan meruntuhkan segalanya. Sejak hari itu, Dinda mulai memandang Ardi dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sebagai suami tercinta yang dulu menemaninya berdiri di balik mimpi-mimpi besar, melainkan sebagai teka-teki hidup yang harus segera dipecahkan. Ardi berubah, sangat berubah. Ia mulai menghindari kontak mata, cepat-cepat pergi dari ruang saat Dinda masuk, dan tak lagi mencium kening Dinda sebelum tidur seperti dulu. Setiap perubahan kecil itu menusuk hati Dinda seperti duri yang tak terlihat tapi terasa tajam di setiap napasnya. Ardi tak lagi betah di rumah. Ia beralasan harus lembur urusan kerja sama klinik, padahal Dinda tahu semua urusan itu bisa ia delegasikan pada manajer operasional. Tapi Ardi lebih memilih bergelut dengan rapat dadakan dan meeting mendesak yang tak pernah bisa dibuktikan. Bahkan saat Dinda memasak makanan kesukaan Ardi, pria itu hanya mencicipi seujung sendok dan segera pergi lagi tanpa pelukan atau ucapan terima kasih. Rumah yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi museum diam, penuh bayangan, sunyi, dan rahasia. Yang lebih menyakitkan, ponsel Ardi kini selalu dikunci dengan sidik jari. Dulu, tidak ada yang disembunyikan. Dinda bisa bebas membuka ponselnya, melihat jadwal klinik, bahkan membalas pesan staf. Tapi sekarang, satu kali Dinda mencoba menyentuhnya, Ardi langsung menyambar dengan ekspresi panik dan berkata keras, "Itu privasiku, Din. Hargai aku sedikit." Kata-kata itu seperti cambuk yang mematahkan sisa kepercayaan Dinda. Dinda mencoba berdialog dengan lembut, mencoba memancing agar Ardi membuka diri. "Mas, kalau ada yang Mas sembunyikan, aku siap dengar. Aku cuma pengen tahu apa yang berubah," ucapnya lirih di malam yang dingin. Tapi Ardi hanya menatapnya dengan mata kosong dan menjawab singkat, "Aku capek, Din. Jangan ganggu." Seolah cinta mereka tak pernah ada. Seolah perjuangan mereka membangun klinik tak lebih dari transaksi bisnis tanpa perasaan. Setiap malam, Dinda terjaga. Ia duduk di sudut ranjang, menatap suaminya yang tertidur menghadap ke sisi lain. Punggung itu dulu adalah tempatnya bersandar, tapi kini terasa asing, dingin, dan tak bisa lagi dijangkau. Di antara isak tangis tertahan, Dinda berdoa, bukan untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi untuk diberi petunjuk apakah ia masih layak berjuang sendirian untuk cinta yang sudah dipenuhi kebohongan. Hingga suatu hari, Dinda melihat sesuatu yang tak sengaja muncul di notifikasi laptop yang terkoneksi dengan akun cloud suaminya. Sebuah backup pesan WhatsApp yang belum terhapus sepenuhnya. Ia gemetar membuka folder itu. Dan di sanalah terbaca jelas nama Rena Manja, dengan balasan, "Gak sabar malam ini kamu treatment lagi, aku bawa vitamin cinta spesial buat kamu." Dunia Dinda ambruk seketika. Tangannya lemas. Tubuhnya nyaris rubuh di depan layar laptop. Tapi anehnya, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah hening, dingin, dan suara hatinya yang berbisik, "Kau kira aku tak tahu, Mas? Kau kira aku akan terus diam?" Malam itu, Dinda tidak lagi menjadi istri yang disakiti. Ia mulai berubah menjadi perempuan yang siap memperjuangkan martabatnya, bukan dengan amarah, tapi dengan elegansi dan rencana yang tajam. Dinda menyadari satu hal penting, cinta tidak seharusnya membuat seseorang buta, apalagi bisu terhadap pengkhianatan. Ia menatap cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukan wanita yang bisa kau hancurkan diam-diam, Mas. Kau akan lihat bagaimana rasanya ditelanjangi di depan semua orang, dengan bukti, dengan fakta, dan dengan harga diri yang tetap berdiri." Pagi itu, Dinda datang lebih awal ke klinik. Wajahnya tetap tenang, meski di dalam dadanya ada badai yang tak berhenti mengguncang. Ia menyapa para staf dengan senyum profesional, lalu masuk ke ruang dokternya. Ia butuh waktu sendiri, bukan untuk menangis, tapi untuk menyusun kekuatan. Di balik jas putih yang dikenakannya hari itu, ia menyimpan nyali seorang wanita yang baru saja menemukan luka paling keji dalam hidupnya, pengkhianatan dari orang yang ia cintai dan lindungi.
Sambil membuka laptop untuk memeriksa rekapan pasien, matanya kembali terarah pada folder pesan WhatsApp Ardi yang kemarin sempat ia baca. Kali ini, Dinda membuka lebih dalam. Chat demi chat membuat dadanya sesak, tangannya bergetar. Sayang, minggu depan kamu mau facial lagi atau aku booking private room aja? Tulis Ardi. Lalu balasan dari Rena muncul, terserah Mas A. Yang penting bisa lihat kamu, itu udah cukup. Dinda menutup mulutnya. Ia hampir muntah. Bukan karena jijik, tapi karena jiwanya tercabik oleh fakta yang begitu telanjang. Tak cukup sampai di situ, Dinda menemukan foto selfie Rena di ruang perawatan, mengenakan gaun tidur berwarna peach. Di belakangnya, tanpa sadar, tercermin bayangan Ardi yang berdiri di sudut ruangan. Senyum puas terpampang di wajahnya. Semua kengerian itu terjadi di tempat yang Dinda bangun dari nol, tempat yang seharusnya suci dari dosa. Kini berubah menjadi sarang kejahatan yang licik, penuh dusta, dan jijik. Dinda ingin berteriak, ingin membanting laptop itu. Tapi ia tahu, emosi hanyalah kekalahan jika tidak diarahkan dengan cerdas. Maka, ia menyalin semua bukti itu, screenshot chat, gambar, video pendek dari CCTV, hingga data jadwal kunjungan Rena yang ternyata selalu bertepatan dengan lembur Ardi. Semuanya ia kumpulkan dalam satu folder bernama Aibmu, Bukti Pengkhianatan di Tanah Cintaku. Tangannya dingin, tapi matanya membara. Sore harinya, saat Ardi datang ke klinik seperti biasa, Dinda memperhatikannya diam-diam dari layar CCTV. Pria itu tampak tenang, bahkan sempat bersiul kecil saat menyapa resepsionis. Dunia Ardi masih nyaman, karena ia belum tahu bahwa sebentar lagi, semua ilusi yang ia bangun akan runtuh. Dinda menatap layar itu dengan tatapan kosong. Berapa lama lagi kamu mau bermain api di atap rumahku sendiri, Mas? Bisiknya lirih. Malam harinya, Dinda menunggu Ardi pulang. Saat pria itu masuk rumah, Dinda menyuguhkan teh hangat seperti biasa, duduk di meja makan, dan bertanya dengan suara lembut namun menghujam, Mas, masih ingat gak waktu kita bangun klinik dulu? Kita janji gak akan pernah saling menyakiti. Ardi, yang sedang membuka sepatu, hanya menjawab asal, iya, kenapa sih bahas yang lalu-lalu? Capek tahu. Dinda hanya tersenyum. Aku juga capek, Mas. Tapi bukan capek kerja. Capek menutup-nutupi aibmu. Ardi terdiam, menatap istrinya. Dinda mengeluarkan flash disk dari saku jas putihnya, meletakkannya di meja. Kamu tinggal pilih, Mas. Kita selesaikan ini baik-baik, atau kamu lihat sendiri isi flash disk ini diputar besok di ruang meeting klinik, di hadapan semua staf yang kamu bohongi. Ardi langsung pucat, tangannya gemetar. Kamu ngapain buka-buka urusanku? Suaranya meninggi, tapi Dinda tetap tenang, dan dengan suara serendah bisikan maut, ia menjawab, aku bukan buka urusanmu, Mas. Aku hanya membuka aib yang kau sembunyikan, di tempat yang aku bangun dengan darah dan air mataku. Untuk pertama kalinya, Ardi tak mampu bicara. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ia melihat Dinda berdiri, membawa cangkir teh kosong ke dapur, lalu menoleh sebentar dan berkata, besok kamu tetap datang ke klinik. Tapi bukan sebagai direktur. Datanglah sebagai terdakwa, yang akan aku buka aibnya di depan semua orang yang dulu kau tipu dengan wajah suci. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar cerah. Dinda berdiri di depan cermin ruang dokternya, mengenakan jas putih seperti biasa, namun kali ini ada yang berbeda. Sorot matanya bukan lagi milik seorang istri yang tersakiti, tapi milik seorang perempuan yang telah melewati batas amarah dan memasuki wilayah kekuatan. Hari ini adalah hari pembuktian, bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari simpati, hanya ingin kebenaran berdiri di tempatnya, tanpa topeng. Rena datang dengan langkah anggun, seperti biasa. Mengenakan dress selutut, heels berkilau, dan senyum yang terlalu manis untuk sebuah klinik medis. Ia menyapa staf dengan gaya centil, lalu melirik ke arah kamera CCTV,
seolah tahu bahwa sorotan selalu mengarah padanya. Dinda memperhatikannya dari monitor, menyipitkan mata. Kau memang cantik, Rena. Tapi hari ini, kecantikanmu tak akan bisa menyelamatkanmu dari kehancuran yang akan datang, bisik Dinda dalam hati. Tanpa diduga, Rena minta dipanggil langsung oleh Dinda untuk konsultasi. Ia masuk ke ruang dokter dengan wajah penuh percaya diri. Hai dokter cantik, lama nggak ngobrol ya kita, ucapnya sambil duduk santai. Dinda hanya tersenyum tipis, menatap Rena dalam-dalam. Iya, aku juga ingin ngobrol langsung. Tentang perawatanmu, dan tentang suamiku. Rena kaget sejenak, tapi cepat menguasai diri. Ia tertawa pelan, wah kok tiba-tiba bawa-bawa suami, sih. Karena kamu bukan cuma pasien, Rena. Kamu adalah teka-teki yang selama ini aku coba pahami. Dan sekarang, aku tahu jawabannya. Dinda meletakkan tablet di meja, memperlihatkan foto-foto tangkapan layar percakapan mesra antara Rena dan Ardi. Rena membeku, warna wajahnya memudar. Dinda terus menatapnya, tanpa berkedip. Kamu tidak hanya merusak rumah tangga orang, tapi kamu melakukannya di tempat yang aku bangun dengan cinta. Klinik ini, klinikku. Rena mencoba berdiri, tapi Dinda mengangkat tangannya, menyuruhnya duduk kembali. Belum selesai. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku bukan istri yang bodoh. Aku tahu semuanya, setiap kunjunganmu, setiap sentuhanmu, bahkan setiap panggilan, Mas A, yang kamu bisikkan di ruang perawatan. Rena mulai berkeringat, lidahnya keluh. Tak ada lagi senyum manis. Yang tersisa hanya bayangan ketakutan dalam matanya. Lalu Dinda menyeringai, senyuman yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Kau tahu apa bedanya kita, Rena? Aku wanita yang berdiri dengan kehormatan. Sedangkan kamu, hanyalah bayangan di bawah meja makan rumahku. Dan hari ini, aku akan nyalakan lampu paling terang untuk memperlihatkan siapa kamu sebenarnya. Dengan langkah tenang, Dinda berjalan keluar ruangan, meninggalkan Rena yang lunglai, tubuhnya gemetar. Sesaat kemudian, suara Dinda menggema lewat pengeras suara klinik. Seluruh staf dimohon hadir di ruang pertemuan sekarang. Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Satu persatu karyawan mulai memasuki ruangan. Ardi pun datang dengan langkah waspada. Rena tertinggal di ruang konsultasi, tak berani keluar. Dinda menunggu semua duduk, lalu menyalakan layar proyektor. File pertama diputar, tangkapan CCTV, percakapan mesra, dan semua bukti yang telah dikumpulkan. Ruangan sunyi, hanya terdengar suara rekaman Ardi dan Rena yang saling menggoda. Para staf menatap dengan wajah terkejut. Ardi membeku, sementara Dinda berdiri di tengah ruangan dengan kepala tegak. Klinik ini bukan panggung pengkhianatan. Dan aku, Dinda Putri Anjani, bukan perempuan yang bisa diinjak-injak di tanah yang aku bangun dengan air mataku sendiri. Saat itu, dunia terbelah. Ardi menunduk, Rena tak sanggup keluar dari ruangan, dan semua yang hadir menyaksikan, inilah hari ketika seorang istri, seorang dokter, dan seorang perempuan bangkit bukan dengan air mata, tapi dengan keanggunan yang menggetarkan. Setelah pertemuan terbuka yang mengguncang seluruh isi klinik, suasana berubah drastis. Para karyawan menatap Ardi dan Rena dengan campuran rasa jijik, iba, dan amarah. Beberapa bahkan meninggalkan ruangan dengan air mata, bukan karena mereka bagian dari drama itu, tapi karena selama ini mereka diam-diam mengagumi pasangan pemilik klinik yang ternyata palsu sebelah. Tapi Dinda tidak menangis. Ia hanya berdiri tenang, mengucapkan terima kasih kepada staf, lalu kembali ke ruang konsultasinya. Ia tahu, masih ada satu babak yang belum selesai, pertemuan terakhir dengan Rena. Beberapa menit kemudian, Rena masuk ke ruang konsultasi dengan langkah terlatih, wajahnya pucat seperti orang kehilangan arah. Ia menutup pintu perlahan, menatap Dinda yang duduk dengan penuh wibawa. Tak ada lagi basa-basi. Tak ada lagi senyum palsu. Hanya dua perempuan, satu istri yang dikhianati, dan satu simpanan yang tertangkap basah, duduk saling berhadapan dalam sunyi yang mencekam.
Aku nggak tahu harus bilang apa, bisik Rena akhirnya, suaranya bergetar. Kamu nggak perlu bilang apa-apa, jawab Dinda datar. Kamu hanya perlu duduk di sana dan mendengar. Rena menunduk. Aku nggak berniat ngerebut Mas Ardi darimu. Aku cuma jatuh cinta, lanjutnya lirih. Kata-kata itu menamparkan Dinda keras. Tapi ia menahan emosinya. Jatuh cinta. Di ruang tempat aku menghidupi keluarga. Di klinik tempat kamu pura-pura jadi pasien. Matanya menyala, suara Dinda tetap tenang tapi dingin bagai es. Rena mulai menangis, menutupi wajahnya. Tapi Dinda tetap tak luluh. Kamu tahu berapa malam aku nggak tidur karena mikirin klinik ini. Tahu berapa kali aku sakit karena stres, sementara kamu masuk ruang perawatan pakai gaun tidur untuk menyenangkan suamiku. Suasana ruangan menjadi seperti ruang sidang. Dinda berbicara bukan dengan kemarahan meledak-ledak, tapi dengan ketegasan yang menyayat lebih dalam. Aku cuma ingin dimengerti, Mas Ardi bilang kamu terlalu sibuk, terlalu ambisius. Rena mencoba membela diri. Tapi Dinda menatapnya tajam. Dan kamu percaya itu? Kamu percaya semua omong kosong yang keluar dari mulut pria yang menjual kesetiaannya dengan mudah. Sementara aku, perempuan yang mendampinginya dari nol, dipatahkan di rumahku sendiri. Suara Dinda mulai bergetar, tapi ia menahannya. Ia tidak akan memberi Rena kehormatan untuk melihat air matanya jatuh. Kemudian Dinda berdiri, mendekati Rena. Ia menatap perempuan itu dari jarak sangat dekat, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Kamu tahu kenapa aku nggak melabrak kamu waktu itu? Karena aku ingin kamu sendiri yang sadar betapa hina peranmu. Aku ingin kamu rasakan malu yang tak bisa kamu sembunyikan di balik makeup atau gaun mahal." Rena tertunduk makin dalam. Tangisnya pecah. Tapi semua sudah terlambat. Dinda membuka laci, mengambil surat bertanda hukum, lalu meletakkannya di meja. "Ini surat blacklist. Kamu dilarang masuk ke klinik ini selamanya. Dan kalau kamu masih berani datang, aku akan pastikan semua cabang klinik tahu wajahmu. Hidupmu tidak akan mudah. Aku tidak menjatuhkanmu secara fisik, Rena. Tapi aku pastikan kamu akan jatuh dari harga dirimu sendiri." Rena mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia tak menjawab, tak melawan. Hanya pergi perlahan, meninggalkan ruang itu dengan langkah patah dan kehormatan yang hancur berkeping. Saat pintu tertutup, Dinda menghela napas panjang. Ia melihat pantulan wajahnya di cermin ruangannya. Wajah yang masih cantik meski lelah, mata yang masih kuat meski abis dihujani pengkhianatan. Ia tersenyum tipis. "Aku bukan korban," gumamnya. "Aku adalah penyintas." Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dinda merasa menang, tanpa harus mengangkat tangan, hanya cukup berdiri tegak sebagai perempuan yang memilih martabat di atas segala-galanya. Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah langit pun turut menangisi semua luka yang Dinda simpan dalam diam. Tapi di balik derasnya hujan, hati Dinda justru semakin terang. Ia duduk di ruang kerjanya, hanya ditemani secangkir teh dan setumpuk berkas hukum yang telah ia siapkan. Bukan untuk membalas dengan amarah, tapi untuk memperjelas satu hal pada Ardi, bahwa pengkhianatan tidak akan dibiarkan tumbuh di tanah perjuangannya. Dinda tak memilih cara rendahan. Ia merancang pembalasan seanggun doa, tajam tapi tak bersuara. Dinda tahu, banyak perempuan memilih berteriak, menghancurkan barang, atau melabrak di tempat umum. Tapi ia memilih sebaliknya. Ia ingin Ardi jatuh bukan karena kemarahannya, tapi karena kesadarannya sendiri bahwa ia telah menyia-nyiakan istri terbaik yang pernah ia miliki. Dengan bantuan pengacaranya, Dinda menyusun strategi hukum dan hak kepemilikan klinik yang selama ini didaftarkan atas namanya sendiri. Ardi, tanpa sadar, selama ini hanya menjadi penumpang yang terlalu percaya diri. Pagi harinya, Dinda mengundang Ardi ke ruang direksi. Ia sudah menunggu dengan tampilan sempurna, makeup natural, rambut rapi, jas putih yang menegaskan wibawa seorang dokter, sekaligus perempuan yang sudah sembuh dari luka batinnya. Ardi datang dengan wajah yang tak lagi sombong, tapi penuh kecemasan.
Ia tahu badai akan datang. Hanya saja ia tidak pernah menduga bahwa badai itu akan datang dalam bentuk sehalus senyuman istrinya sendiri. Mas, kamu tahu nggak kenapa aku minta kamu datang ke sini pagi-pagi? Tanya Dinda pelan. Ardi menggeleng, lidahnya keluh. Dinda menyodorkan map berisi dokumen, surat pemecatan Ardi dari struktur manajemen klinik, surat pengembalian seluruh akses keuangan, dan surat cerai. Selamat pagi, Pak Ardi. Mulai hari ini, kamu tidak punya kuasa apa-apa di sini. Klinik ini berdiri atas nama saya. Bukan kita. Kamu hanya penumpang, dan masa waktumu sudah habis. Ardi tercekat. Din, kamu serius? Suaranya parau. Aku suamimu. Ini klinik kita. Dinda menatapnya lurus. Kamu suamiku, dulu. Sekarang kamu hanya pria yang mempermalukan istrinya sendiri di tempat yang dia bangun dari tangis dan darah. Dan soal klinik, sejak awal kamu hanya ikut-ikutan. Modal awal berasal dari tabunganku. Nama klinik ini aku daftarkan sendiri. Kamu hanya menumpang nama. Aku hanya tinggal mencabutnya. Ardi mencoba membela diri, menyebut kesalahan Dinda yang terlalu sibuk, terlalu fokus pada pekerjaan, dan mengabaikan suami. Tapi Dinda memotongnya halus. Mas, kesibukanku bukan alasan kamu menyelingkuh. Aku sibuk karena aku sedang membangun masa depan. Dan kamu sibuk meruntuhkannya. Jangan salahkan aku karena kamu tidak tahan menjadi pria pendamping perempuan sukses. Dinda berdiri. Ia berjalan mendekati jendela, menatap kota yang perlahan mulai diterangi mentari. Mas, kamu tidak akan aku laporkan ke polisi. Aku tidak akan serendah itu. Tapi kamu akan aku buat belajar satu hal, bahwa perempuan seperti aku tidak akan diam dipermainkan. Kamu akan hidup dengan nama yang tercoreng di dunia yang dulu kamu anggap panggung kejayaanmu. Dinda menoleh, dengan tatapan tajam yang menusuk hingga tulang. Kamu bukan kehilangan klinik ini, Mas. Kamu kehilangan aku. Ardi terdiam. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Rencana. Dinda bukan ledakan, tapi pembongkaran perlahan, dengan bukti, dengan hukum, dan dengan harga diri yang kokoh. Hari itu, Dinda tak hanya membalas. Ia menutup buku lamanya dengan elegan dan bersiap menulis kisah baru sebagai perempuan yang tak dikalahkan oleh luka, tapi justru tumbuh karenanya. Pagi itu langit mendung, seolah menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana klinik Deora tampak seperti biasa, pasien datang dan pergi, staf bekerja dengan profesional, dan senyum tetap terjaga di wajah para resepsionis. Namun di balik rutinitas itu, Dinda telah menyusun panggung terakhir untuk menutup bab pengkhianatan. Ia telah mengatur segalanya, rapat darurat seluruh karyawan, penyalaan proyektor, hingga penyimpanan video bukti yang siap diputar di hadapan semua. Hari ini bukan hari balas dendam. Ini hari pembuktian. Hari ketika kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Ardi datang terlambat, seperti biasa, tanpa tahu bahwa waktunya di klinik akan habis hari itu. Ia masih sempat menyapa beberapa staf dengan senyum canggung, walau pandangan mereka tak lagi bersinar. Isu soal skandalnya dengan Rena sudah menyebar, walau belum dikonfirmasi. Tapi pagi ini, semua akan jelas. Dinda, dengan tenang dan penuh wibawa, membuka rapat besar yang ia undang atas nama penegakan etika dan profesionalisme klinik. Semua staf duduk rapi. Di layar besar, muncul tulisan, transparansi dan integritas adalah pondasi kita. Dinda berdiri di depan, tak berbicara dulu, hanya menatap satu persatu wajah yang menatapnya balik. Lalu, dengan suara yang tegas dan datar, ia berkata, hari ini saya akan memutar sebuah video yang sangat penting. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi agar kita semua tahu, di tempat ini, kejujuran adalah harga mati. Suasana hening. Lalu video diputar. Rekaman CCTV memperlihatkan Ardi dan Rena di lorong belakang klinik, saling bersandar, tertawa, bahkan saling menyentuh pipi dengan penuh kemesraan. Muncul pula tangkapan layar percakapan WhatsApp penuh rayuan antara keduanya. Di layar lain,
ditampilkan jadwal konsultasi Rena yang selalu sejalan dengan lembur Ardi. Beberapa staf menutup mulutnya, yang lain menunduk, tak sanggup melihat aib itu terungkap begitu telanjang. Ardi membeku, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba berdiri, ingin bicara, tapi Dinda mengangkat tangan, memotongnya. Tidak perlu klarifikasi, Mas. Semua sudah melihat, semua sudah tahu. Suaranya tetap datar, tapi tajam bagai belati. Ini bukan hanya soal perzinahan. Ini soal penghinaan terhadap tempat yang saya bangun dari bawah. Tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi kepercayaan. Beberapa staf mulai menangis. Bukan hanya karena kecewa pada Ardi, tapi karena menyadari bahwa mereka selama ini bekerja di bawah bayang-bayang dusta. Salah satu perawat perempuan yang paling senior bahkan berdiri dan berkata, "Kami di sini karena percaya pada Bu Dinda. Bukan karena janji manis Pak Ardi." Ruangan bergemuruh oleh suara bisik-bisik yang perlahan berubah menjadi pembelaan moral terhadap Dinda. Ia tidak sendiri. Dinda kemudian menunjukkan surat keputusan pemutusan hubungan kerja terhadap Ardi. Mulai hari ini, Pak Ardi tidak lagi terlibat dalam operasional klinik. Segala akses telah dicabut. Surat ini juga sudah dikirim ke cabang-cabang kita. Ia menutup dokumen itu, menatap suaminya yang kini tampak seperti orang asing. Klinik ini bukan tempat untuk drama murah. Ini tempat perempuan-perempuan membangun mimpi. Dan aku tak akan membiarkan mimpi-mimpi itu dipermainkan. Ardi berdiri dengan tubuh gemetar, tidak berkata sepatah kata pun. Ia berjalan keluar dari ruang rapat seperti bayangan, sementara Dinda tetap berdiri tegak di tengah ruangan. Hari itu, klinik Deora bukan hanya menyaksikan kejatuhan seorang pria, tapi juga menyaksikan lahirnya kembali seorang perempuan. Perempuan yang tak hanya bertahan dari pengkhianatan, tapi bangkit dan berdiri di atas puing-puingnya dengan kepala terangkat tinggi. Sore itu, langit tampak kelabu. Angin berhembus pelan, seolah ikut menyapu sisa-sisa luka yang menggantung di udara. Dinda duduk sendirian di ruang VIP lantai 2, ruang yang dulu ia desain bersama Ardi, dengan wallpaper hangat, kursi berbalut beludru, dan aromaterapi favorit mereka berdua. Tapi kini, setiap sudut ruangan itu hanya memutar ulang kenangan pahit, seolah dinding pun ikut mengingat bagaimana suaminya menjual cinta demi gairah sesaat. Namun Dinda sudah tidak lagi menangis. Tangisannya telah habis. Yang tersisa hanyalah hati yang lapang dan tekad yang utuh. Ketukan pelan di pintu memecah kesunyian. Ardi muncul dengan wajah lusuh dan langkah tertunduk. Dinda tidak menyuruhnya duduk. Ia hanya memandangi pria yang pernah ia cintai dengan seluruh jiwanya itu. Ardi mencoba bicara, tapi Dinda angkat tangan. "Aku akan bicara dulu. Setelah itu, kamu boleh pergi dan jangan pernah kembali." Ardi terdiam. Tak ada keberanian di wajahnya, hanya penyesalan yang datang terlambat. Dinda berdiri, lalu berjalan mendekati jendela, menatap jalanan yang mulai dipenuhi lampu kendaraan. "Dulu, Mas pernah bilang klinik ini rumah kita. Tempat kita menua bersama. Tapi yang kamu lakukan, membuat rumah ini jadi neraka bagiku. Kamu mengundang perempuan lain ke dalamnya, kamu biarkan dia duduk di singgasanaku. Dan lebih menyakitkan, kamu lakukan itu sambil tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa." Ardi menunduk lebih dalam. Aku hilaf, Din. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama aku," suaranya pelan dan goyah. Tapi Dinda menoleh tajam. "Bukan kamu yang nggak tahu. Tapi aku yang terlalu percaya. Aku yang terlalu bodoh karena mengira kamu akan menjaga hatiku seperti aku menjaga mimpimu." Suaranya tajam, tapi tidak meninggi. Karena Dinda tahu, saat kata-kata disampaikan dengan tenang, justru luka itu terasa lebih dalam. Ia kemudian membuka map berisi dokumen perceraian. "Ini yang terakhir, Mas. Kita cukupkan sampai di sini. Klinik ini akan tetap berjalan tanpamu. Karena kamu hanya bagian dari cerita, bukan penentu nasibku." Ardi menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca.
Tapi Dinda menatapnya dengan kekosongan yang menusuk, tatapan seorang perempuan yang sudah tidak punya alasan lagi untuk mencintai. Mas, mungkin pikir kamu sudah menghancurkanku, lanjut Dinda, tapi justru karena ini, aku bangkit. Aku belajar bahwa cinta tanpa kesetiaan adalah racun. Dan hari ini, aku sembuh. Bukan karena dimaafkan, tapi karena aku memilih merelakan. Air mata Ardi jatuh. Tapi Dinda hanya memandangi tanpa belas kasihan. Luka yang ia derita terlalu dalam untuk sekadar diobati oleh tangis seorang pria yang dulu ia panggil suami. Ia melangkah mendekat, lalu menyerahkan pena kepada Ardi. Tanda tanganlah. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah selesai. Tangan Ardi gemetar saat menandatangani lembar terakhir. Tak ada suara, hanya detik jam dinding yang terdengar jelas. Dan saat pena terakhir menyentuh kertas, Dinda merasa bebas. Bebas dari ikatan yang dulu ia kira akan membawanya ke surga, tapi ternyata malah menenggelamkannya dalam neraka batin. Sebelum Ardi pergi, Dinda menatapnya untuk terakhir kali. Klinik ini mungkin pernah kamu sebut milik kita. Tapi sekarang, bukan hanya klinik ini yang aku ambil kembali, hatiku juga. Dan kamu tak akan pernah punya kunci itu lagi. Ardi berjalan keluar, perlahan meninggalkan ruangan yang dulu mereka sebut titik awal. Tapi bagi Dinda, hari itu bukan titik akhir. Itu adalah hari kelahiran baru, seorang perempuan yang patah, lalu tumbuh jauh lebih kuat. Hari-hari berlalu, dan klinik Deora tetap berdiri megah seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Sekarang, suasananya jauh lebih tenang, lebih jujur. Tak ada lagi bisik-bisik tentang hubungan gelap, tak ada lagi kehadiran asing yang merusak kehormatan tempat itu. Dan yang paling terlihat jelas, Dinda bukan lagi perempuan yang sama. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai pemilik klinik atau dokter kecantikan ternama. Ia kini dihormati sebagai perempuan yang bangkit dari reruntuhan cintanya sendiri, tanpa drama, tanpa dendam, hanya dengan wibawa dan keberanian. Dinda mulai banyak diundang ke forum-forum perempuan, menjadi pembicara tentang kesehatan, kepemimpinan, dan penyintas pengkhianatan. Ia tak pernah menceritakan nama, tapi cukup menyebut bahwa pengkhianatan itu nyata, dan jika kamu tidak kuat, kamu akan tenggelam dalam luka yang kamu ciptakan sendiri. Setiap kali ia berbicara, para perempuan di hadapannya menangis, bukan karena kisah sedih, tapi karena kekuatan yang memancar dari keteguhan hatinya. Di balik senyumnya, Dinda tahu betul, sembuh itu bukan perkara mudah. Ada malam-malam panjang di mana ia meremas bantal, menahan tangis yang tak kunjung reda. Ada pagi-pagi hampa yang membuatnya ingin menyerah. Tapi setiap kali ia mengingat bagaimana suaminya dan perempuan itu merendahkannya di tempat yang ia bangun dari peluh dan perjuangan, Dinda kembali berdiri. Ia tahu, ia tidak bisa kalah. Ia menulis buku tentang luka yang membentuk kekuatan. Tentang bagaimana sebuah kehancuran bisa menjadi fondasi baru untuk membangun kehidupan yang lebih luhur. Buku itu laris, tak hanya karena ceritanya nyata, tapi karena banyak perempuan merasa suaranya terwakili di sana. Dinda tak hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi juga perempuan lain yang pernah merasa seremeh dirinya, hanya karena mereka terlalu mencintai orang yang salah. Suatu hari, Dinda duduk sendirian di kafe yang dulu sering ia kunjungi bersama Ardi. Ia memesan teh melati, seperti biasa. Saat pelayan meletakkan cangkirnya, Dinda melihat bayangannya sendiri di permukaan minuman itu. Tapi kali ini ia tidak melihat air mata. Ia melihat mata yang penuh cahaya. Wajah yang tenang, dada yang lapang, hati yang tak lagi mencari pengakuan dari siapapun. Ia akhirnya berdamai, bukan dengan masa lalunya, tapi dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang perempuan muda menghampirinya. Dokter Dinda, maaf, saya cuma mau bilang, saya baca buku Ibu. Terima kasih. Karena tulisan Ibu, saya berani keluar dari hubungan yang menyakitkan. Ibu menyelamatkan saya. Dinda tersenyum. Ia menggenggam tangan perempuan itu dan berkata, yang menyelamatkan kamu adalah dirimu sendiri.
Aku hanya menyalakan satu cahaya kecil, dan kamu yang memilih berjalan ke sana. Ketika perempuan itu pergi, Dinda kembali menatap keluar jendela. Jalanan ramai, tapi hatinya tenang. Ia tahu, hidup tidak akan selalu indah. Tapi ia juga tahu, ketika badai datang, perempuan sepertinya tidak bersembunyi. Perempuan sepertinya berdiri, menghadapi angin dengan dada tegak dan mata tajam. Ia bukan hanya selamat, ia tumbuh. Dan di sanalah akhirnya, bukan di pelukan siapapun, tapi di pelukan dirinya sendiri. Sebab Dinda telah membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Luka adalah pintu, dan ia telah melangkah keluar darinya, menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun lagi. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh luka dan kebangkitan ini. Semoga cerita Dinda menjadi cermin bagi banyak hati yang terluka, bahwa pengkhianatan bukanlah akhir, melainkan awal dari kekuatan baru. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah dramatis dan inspiratif lainnya. Karena setiap perempuan berhak bangkit, dan setiap luka punya cara indah untuk sembuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.